Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan materi yaitu relasi dan fungsi. Relasi dan fungsi ini materi di bab kedua kelas 8. Sebelum kita ke fungsi dan teman-temannya, kita bahas dulu relasi. Jadi, apa itu relasi? Kalau misalnya kita pernah dengar relasi, sebenarnya relasi ini kalau kita tahu relasi ini adalah hubungan antar himpunan. Biasanya antara domain dan kodomain. Apa sih domain dengan apa sih kodomain? Jadi kalau misalkan kita buat daftar, ada kelompok ini katakanlah siswa. Siswa A, ada siswa B, siswa C, siswa D. Setelah ada siswa, di sini ada nama-nama olahraga, misalkan ada judo, ada karate, ada taekwondo, dan lain-lainnya. Nah, maka kalau di sini ada siswa, di sini ada hubungannya. Misalkan hobi. Siswa A hobinya ke judo, B karate, C taekwondo, D juga karate. Maka relasi antara dua himpunan antara domain dan kodomain ini adalah relasi olahraga yang disukai. Jadi dia punya hubungan yang bisa dinyatakan. Nah, gimana cara menyatakan relasi? Menyatakan relasi. Jadi menyatakan relasi itu ada banyak caranya. Yang pertama dengan diagram panah kayak tadi. Yang kedua ada namanya pasangan berurutan. Jadi kalau misalkan kita tadi punya diagram panah, kita ganti warna. Misalkan diagram panahnya tadi isinya A, B, C. Ya di sini ada judo, tadi ada karate, ada taekwondo. Lalu masing-masing kita pasangkan set ya. Katakanlah ini domainnya, ini sebagai kodomainnya. Maka kalau kita nyatakan pasangan berurutannya berarti domain kodomainnya kita misalkan di sini X, di sini Y. Maka kodomainnya sama domainnya pasangannya gimana? Berarti A, judo, lalu B, karate, lalu C, taekwondo. Nah, ini cara menyatakan dengan pasangan berurutan. Berurutan yang dimaksud berurutan, jadi kalau misalkan A, kita pasangkan awalnya dengan judo. Berarti kita tulis dulu A, kemudian kita tulis judo. Lalu selanjutnya B kita tulis dengan karate, karena pasangannya di diagram alirnya karate. Yang ketiga adalah C dengan taekwondo. Nah, yang ketiga caranya adalah dengan koordinat Kartesius. Diagram titik ya. Jadi kalau misalkan di pasangan berurutan kita punya X, Y, nanti di koordinat Kartesiusnya kita bisa gambar. Jadi misalkan kita gambar set gitu ya.
di sini Y, di sini X. Contoh yang kita tadi punya X-nya siapa saja? Kita tulis lagi. Tadi A, kemudian judo ya. Kemudian B, karate. Kemudian C-nya adalah taekwondo. Nah, cara menuliskannya kalau misalkan dalam bentuk koordinat kartesius, kita tulis dulu nih, siapa yang sebagai X? Yang sebagai X A, kemudian B, kemudian C. Yang sebagai Y itu sebagai judo, kemudian ada karate, kemudian ada taekwondo. Nah, lalu kita pasangkan A dengan judo, kita garis titik-titiknya di sini. Misalkan kita ganti warna biar kelihatan. Ya, ini A ya. Set. Kemudian karate pasangannya dengan B. Ini B ya. Dengan C itu ada taekwondo. Nah, ini namanya grafik atau titik koordinat kartesius. Nah, ini titik-titik yang hijau yang besar itu menyatakan XY-nya ya. XY-nya masing-masing. Tuh. Ini 3 cara untuk menyatakan relasi. Nah, yang keempat ada lagi. Cara menyatakan yang keempat adalah dengan menyebutkan sifat relasinya. Dengan menyebutkan sifat relasinya gimana? Misalkan A, ini kan siswa ya, judo ini kan olahraga. A ke olahraganya, kita cari sifat yang memenuhi. Misalkan kita relasinya itu adalah olahraga, bela diri yang disukai misalkan. Nah, ini adalah sifat dari relasinya. Jadi kita ulang, yang pertama relasi itu punya hubungan antar himpunan ya, domain dan kodomain, bisa dinyatakan dan punya sifat-sifat tertentu. Nah, cara menyatakannya yang pertama ada diagram panah, kemudian pasangan berurutan, yang ketiga koordinat kartesius. Nah, cara menggambarnya tadi sudah dijelasin. Lalu yang keempat adalah menyebutkan sifat relasinya. Ini cara menyebutkan relasi. Nah, kita kasih contoh sekali lagi. Contoh. Misalkan kita punya diagram. Diagram panahnya isinya adalah Mia misalkan. Ada Rahma ya. Ada Rio misalkan. Sama dengan Ida misalkan. Lalu di sebelah sini kita tulis misalkan di sini MTK misalkan. Di sini ada biologi. Di sini ada IPS. Kita pasangkan. Misalnya Mia ke MTK misal. Rahma ke biologi misal. Ida ke IPS. Rio ke biologi juga. Lanjut, kalau misalkan ini diagram panah ya. Yang pertama, kalau kita nyatakan dengan pasangan berurutan, maka kita tulisnya gimana? Kita lihat yang sebelah kiri ini sebagai domain, kita anggap X. Yang ini kodomain kita anggap Y. Maka di sini Mia
pasangannya dengan MTK, Rahma dengan Bio, Rio juga dengan Bio, dan Ida itu dengan IPS. Itu kalau misalkan kita nyatakan dengan pasangan berurutan. Lalu kalau kita nyatakan hubungannya, sifatnya, maka sifatnya adalah relasi X ke Y. Sifatnya adalah mata pelajaran yang disukai. Bisa juga mata pelajaran yang tidak disukai, itu mungkin ya. Oke, sekarang kalau kita nyatakan itu dalam diagram lagi, yang kartesius ya. Tadi kita kasih contoh. Coba kita garis dulu. Garis. Ya. Tadi di sini ada Mia. Kemudian ada Rahma. Ada Rio misalkan sama Ida. Itu di X. Kemudian di Y-nya tadi ada MTK, ada biologi, ada IPS. Tadi Mia kita pasangkan. Kita ganti warna. Misalkan Mia tadi dengan MTK. Ya. Lalu bio itu disukai oleh Rahma, juga disukai sama Rio. Ya, ini 2 titik jadi. Nah. Kemudian Ida menyukai IPS. Ya. Tuh. Ini adalah cara menyatakan relasinya. Kalau misalkan kalian mengerjakannya, pastikan kalau pakai diagram kartesius menggunakan mistar ya. Nah, sampai sini dulu menyatakan relasi. Nanti akan kita lanjutkan dengan fungsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.